Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya sengaja datang di salah satu rumah ya, yaitu sahabat saya. Beliau ini adalah Mas Edi. Ya. Kalau sahabat-sahabat ingin merasakan totok punggung ataupun terapi saraf, nanti bisa melihat alamatnya ya, di mana alamatnya beliau ini. Dan hari ini saya akan di akupuntur oleh beliau, dan beliau sudah memiliki sertifikat ya dari apa Mas, LPK ya. SHM Sekolah Herbalis Muslim. Nah, Sekolah Bali Muslim mana? Herbalis Muslim Mojokerto. Herbalis Muslim Mojokerto. Nah, di situ ada piagam-piagam beliau, dan ini akan saya diterapi oleh beliau ya. Bisa, dan sekali lagi ya, jangan meniru adegan ini tanpa ada pendampingan dari seseorang yang profesional ya. Ini bisa dilihat jarumnya. Nah ini jarumnya, dan ini ada 3 jarum ya, sangat kecil sekali. Dan ini akan saya di akupuntur sama beliau ya. Yang pertama di sini. Relax ya. Relax. Saya disuruh relax ya. Sebentar Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya semoga saya semakin sehat. Nah, inilah ya, sudah kita amat. Dan rasanya sangat ya, sangat apa ya, ada denyutan ya, seperti ketarik-tarik. Dan mohon maaf ya, ini kameranya agak blur dan buram. Rasanya ini luar biasa ya, seperti tarik. Dan di dan ini digerakkan, semakin banyak gerak semakin denyutannya kuat sekali. Dan bisa diperhatikan ya, saya nggak berani lihat sahabat ya. Dan ini jarum yang kedua ya, ini jarum yang kedua, dan itu jarum yang pertama tadi ya. Nah ini Ada rasa? rasanya luar biasa, ada denyutan seperti ketarik-tarik gitu. Yang paling terasa di sini ya, yang ini ya, paling terasa sakit ini, seperti ada kesemutan menjalar sampai semua jari di sini. Dan ini baru 2. Dan kita akan ngobrol dulu sebelum ditancapkan jarum berikutnya ya sama beliau. Apa saja sih Pak Edi fungsi dari akupuntur ini untuk kesehatan sendiri? Fungsi akupuntur sebenarnya adalah dia untuk apa ya namanya, ngeground dari titik meridian itu sendiri. Jadi ini adalah titik meridian, sama titik meridian. Jadi 2 titik ini sebenarnya sudah cukup untuk menerapi dari sakit bau atau ada sumbatan-sumbatan di sekitaran bau, sekitaran tangan ini. Karena di titik meridian itu ada tapi tiada. Adanya itu bisa dirasakan, sampai bisa merasakan begitu kena titik meridian tadi, bisa dirasakan. Tapi tidak adanya itu tatkala itu dibedah, dioperasi, nggak akan terlihat. Karena titik meridian adalah titik simpul dari kelistrikan tubuh manusia. Jadi manusia itu ada namanya sistem kelistrikan. Di sistem kelistrikan itu begitu ditusuk dengan jarum akupuntur, dia akan apa ya namanya, ngeground di sekitaran ini. Tatkala ada keluhan di sekitaran ini, dia akan di sistem kelistrikan menyebar di sekitaran ini, sehingga begitu ada keluhan insya Allah menjadikan kesembuhan, lantaran kesembuhan di situ. Nah ini setelah beberapa menit, jangan tegang lah, ini kok tegang banget ini, relax. Nah setelah beberapa menit ini dikocok gini, nah, putar-putar gini, ada rasa Ya, ada. sama juga, ini juga harus kocok ini di putar-putar gini. Nah begini Pak Edi ya, saya mau tanya sama Pak Edi, apa sih rahasianya akupuntur ini kalau ditucukkan ataupun ditancapkan di atas, di dalam kulit ya maksud saya, itu tidak keluar darah sama sekali? Apakah ini memang ada jalur khusus untuk memasukkan akupunturnya ataupun gimana Pak?
Sebenarnya kalau kita tepat di titik meridian nggak akan ada keluar darah ya, kecuali kita mengenai urat seperti ini, urat otot darah seperti ini. Jadi kita juga harus tahu di mana yang boleh kita tusuk jarum, itu harusnya kita tahu. Jadi di titik-titik meridian, titik-titik di titik-titik trigger point juga bisa, asalkan tidak mengenai titik otot pembuluh darah seperti ini. Nah, untuk titik meridian ataupun sejenis akupuntur ini seberapa amankah Pak Edi ya untuk kesehatan kita? Aman dan menyehatkan, insya Allah menyehatkan. Akupuntur titik meridiannya sama dengan akupresur. Jadi akupresur itu adalah tekanan, itu dipijit, namanya akupresur. Kalau akupuntur adalah tusukan. Jadi sebenarnya sama, titiknya sama. Yang di akupresur maupun akupuntur itu titiknya sama. Jadi kelebihannya ada masing-masing sih, punya kelebihan masing-masing. Kalau akupresur kan ada tekanan, uyel-uyel gitu, seperti ini tekan uyel-uyel. Tapi kalau akupuntur kan ada tusukan seperti ini, tusukan jarum. Perbedaannya di situ, tapi titik meridiannya sama. Oke. Nah, untuk akupuntur seperti ini yang paling disarankan oleh kesehatan itu berapa kali dalam sebulan ataupun seminggu ataupun setahun, Pak? Nah, sebenarnya itu tergantung kasus sakit. Kalau ada keluhan ya, ada sakitnya itu tergantung juga. Seperti orang stroke bisa sampai 3 atau 4 kali, ada yang sampai 6 kali, ya tergantung berat dan ringannya keluhan tersebut, kasus tersebut. Oke. Oh, jadi untuk keluhan stroke itu juga bisa dilakukan pengobatan dengan teknik akupuntur, Pak ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, untuk akupuntur seperti ini, Pak, ini apa yang membuat akupuntur ini bekerja jikalau seperti ini ya, Pak ya? Ini jari saya gerakkan, ini kok semakin nyeri kalau digerakkan seperti ini. Ini apa yang membuat reaksinya ini? Makanya begitu di akupuntur harus rileks, jangan tegang. Oh gitu ya. Harus rileks, jangan tegang, sehingga akupunturnya juga bisa bekerja secara maksimal. Kalau kita gerak-gerak atau kita tegangkan, sebenarnya sih tidak mengurangi dari manfaat akupuntur itu sendiri, tapi kitanya yang di akupuntur akan terasa lebih sakit atau nyeri karena ada gerakan atau ketegangan. Hanya itu aja. Oke gitu ya, Pak ya. Terus untuk Pak Edi sendiri untuk membuka rumah terapi di desa mana ini, Pak ya? Kalau boleh tahu, di Sandadapan ya. Dadapan kecamatan mana, Pak? Solokuro. Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi gini Pak Edi ya, ini demi kebersamaan ataupun demi kesehatan warga sekitar dan sebagainya. Apakah Pak Edi ini sudah pernah membuka cabang ataupun rumah terapi selain di rumah, Pak? Belum pernah. Hanya di rumah ini ya, sesekali kadang ada pas klien yang memanggil, kita layani. Oh gitu. Terus gini Pak, ini adalah keluhan umum khususnya para pria. Apakah benar Pak untuk masalah ejakulasi dini ataupun impotensi itu bisa diatasi dengan akupresur ataupun sejenis akupuntur seperti ini Pak? Insya Allah bisa. Bisa ya. Untuk terapinya berapa kali Pak minimal? Nah itu tadi tergantung keluhan dan kasus masing-masing, jadi nggak bisa disamakan. Oh gitu Pak ya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat semua ya, khususnya yang ada di wilayah mana ini Pak? Desa mana? Dadapan Solokuro. Desa Dadapan Solokuro ya. Desa Dadapan Solokuro bisa langsung datang ke rumahnya Bapak Edi. Ya, tanya aja rumah Pak Edi siapa namanya? Kang Edi. Nah, Kang Edi ya, Kang Edi terapis katanya ya di situ. Nah, untuk alamat lengkapnya ataupun nomor kontaknya nanti sahabat-sahabat bisa lihat di deskripsinya ya di bawah ini. Dan ini sudah masuk di menit ke-9 ini ya akupunturnya, dan ini masih digoyang-goyang. Maksimalnya berapa menit sih Pak ini untuk menancap di tubuh kita itu? Kurang lebih 15 menit. 15 menit. Nah, kalau nggak sampai 15 menit ada nggak reaksi yang nggak maksimal atau gimana Pak? Ya kalau dibilang maksimal dan tidaknya sih itu relatif ya, tapi untuk prosedurnya memang minimalnya untuk 15 menit sih.
biar untuk reaksinya atau bekerjanya bisa maksimal. Oh gitu, iya iya. Oke Pak, ini nanti akan saya coba bertahan sampai 15 menit ya. Walaupun yang paling nyeri sekarang di sini ya, nah, yang di siku ini ya. Tadi jangan tegang, nanti setelah kurang lebih 15 menit ini nyerinya akan semakin hilang. Oh, Jadi gitu. nanti akan semakin hilang, itu tandanya keluhannya akan terasa akan efek dari penyembuhan pengobatannya akan maksimal. Jadi begitu nyerinya hilang itulah Oke. bukti. Terus untuk ini Pak ya, untuk akupunturnya kenapa kok dalam jarak sekian menit itu diputar-putar, itu ada rahasianya nggak Pak? Nah, nah itu untuk apa ya namanya, seperti kita apa ya namanya istilahnya ya, kayak diguncang-guncang ini memang seperti kalau aku kan ditekan-tekan ya, ini sama juga seperti itu. Jadi digoyang-goyang ini untuk kalau diputar ke kanan ini seperti kita keran, itu adalah Untuk melancarkan ya Pak ya? untuk Membuka ya? ngencengi gampangannya ngono. Nah, kalau ke kiri itu membuka. Oh gitu. Oh iya ya. Jadi untuk Pak Edi sendiri ini sahabat ya, sahabat tani, sahabat sehat, beliau sudah lama menekuni profesi seperti ini ya Pak ya. Dan bahkan beliau sudah mendapatkan sertifikasi ya, sertifikat ya Pak ya. Kalau sertifikat akupuntur sendiri sih kita ada sebenarnya ada sekolahnya sendiri ya. Kalau akupuntur itu ada sekolah D5 sebenarnya. Tapi kalau kita ikut pelatihan LPKS dari Mojokerto. Jadi secara sertifikasi dari lembaga tersebut sudah dapat. Tapi kalau memang dari sekolah pemerintah memang itu ada sendiri dan itu D5. Oh gitu ya. Oke Pak Edi ya, terima kasih untuk sharingnya ya. Jadi sekali lagi saya bersama channel seputar kesehatan dan pertanian ingin selalu berbagi kepada sahabat-sahabat tani, sahabat-sahabat siapapun ya. Artinya kalau untuk menjaga kesehatan sendiri selain dilakukan akupuntur, ada nggak Pak kiat-kiat untuk menjaga imunitas tubuh seperti mengkonsumsi herbal-herbal ataupun makanan yang direkomendasikan oleh Pak Edi sendiri? Sebenarnya ada sih dari sekitaran kita sendiri, yang tanaman yang kaya kolagen adalah dari talas. Nah, talas sendiri itu adalah tanaman yang kaya kolagen. Kolagen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena tulang kita, kulit kita, sel-sel tubuh kita itu sebenarnya membutuhkan kolagen. Itu kalau dari sekitaran kita. Kalau mau herbal yang jadi juga ada, Oke. ada juga. Jadi banyak sih, terus pola makan, pola hidup kita juga harus dijaga. Terus dengar-dengar ini Pak Edi sudah memiliki salah satu produk sendiri ya, produk andalan ataupun produk yang sudah direkomendasikan oleh dari sekolah tersebut. Itu produknya apa Pak? Nah itu namanya jahe rempah. Ini di belakang ini posternya. Oh jahe rempah ya. Ya. Maksud dari jahe rempah itu sendiri apa Pak? Nah itu di situ kita menjaga imunitas tubuh kita. Dari rempah-rempah yang kita minum diharapkan bisa menambah imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita dari masuk angin dan segala macam lah, insya Allah, dari pegel linu, asam urat juga insya Allah bisa. Oke. Nah sahabat tani, ternyata ya tanaman-tanaman yang kita tanam di ladang ataupun di perkebunan kita ternyata semuanya adalah salah satu makanan terpenting untuk menjaga imunitas kita ya ataupun kesehatan kita. Contohnya saja talas. Talas ini hampir sudah tidak dibudidaya lagi oleh para petani ya. Karena ya mungkin karena tidak banyak peminatnya ataupun gimana nggak tahu. Yang jelas yang seperti disampaikan oleh Bapak Edi tadi adalah talas memiliki kolagen yang sangat bagus yang diperlukan oleh tubuh kita ya secara langsung. Jadi sahabat-sahabat tani bisa ikhtiar menjaga kesehatan melalui talas ya. Oke Pak Edi ya, terima kasih untuk sharingnya hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, dan Pak Edi juga selalu